tentunya menjual ya. Kita coba memberikan solusi. Kalau memang mereka tidak butuhkan, kenapa kita harus menjualnya? Tapi saya yakin dengan profesionalisme yang baik, dengan training yang baik, maka inilah menjadi tantangan untuk bisnis asuransi untuk meningkatkan kualitas dari mitra bisnisnya. Oke. Pak Bambang sendiri waktu saat memulai pasti juga memiliki training-training tertentu ya Pak ya untuk memulai bisnis ini. Dan dengan tadi Pak Bambang juga singgung bahwa kadang-kadang ada hit and run. Jadi pastinya ini kedekatan dengan customer dan nasabah ini sangat dibutuhkan ya. Adakah pengalaman yang mungkin sangat berkesan dengan nasabah tertentu barangkali Pak yang pengalaman yang seperti sangat itu berkesan, membuat Pak Bambang yakin bahwa bisnis di industri ini sangat menjanjikan dan juga sangat cocok dengan hati? Pengalaman paling berkesan adalah ketika kita bisa membantu pemegang polis ya untuk mendapatkan manfaat dari asuransi. Karena di jasa asuransi unik sekali ketika seorang nasabah yang memiliki polis, mereka tidak bisa merasakan manfaatnya. Tapi ketika mereka mengalami sesuatu hal sehingga harus melakukan klaim, di sana peran kami itu muncul sebagai seorang pemasar asuransi. Itulah. Kalau saat membantu itu membantu yang saat proses klaimnya dan akhirnya ahli waris yang menerima manfaat, di sana itu kepuasannya itu luar biasa. Kepuasan bagi jadi bisa membuktikan, kita bisa membuktikan bahwa Anda mempercayakan perlindungan finansial Anda, proteksi Anda kepada kami sebagai agennya itu tidak sia-sia. Baik. Saya akan tanya ke Pak Budi juga mengenai pengalaman. Didukung oleh Kembali pemirsa di 8-11 Show dalam rubrik Kasih Sejati, Sejahtera Hingga Nanti. Sebuah rubrik yang membahas seputar asuransi jiwa. Baik, Pak Budi, tadi kan Bapak Bambang sempat singgung bahwa kepuasan tersendiri untuk saat membantu nasabah dalam pengajuan klaim dan disetujui klaimnya ya. Tapi Pak Budi, ini banyak masyarakat juga yang masih berpikir nih, masih stereotip yang berkembang di masyarakat adalah asuransi itu jarang yang membayar klaim, mangkir istilahnya ya Pak ya. Bagaimana kiat dari perusahaan untuk membangun citra bahwa perusahaan asuransi, industri asuransi jiwa ini bersih, tidak ada hal-hal yang mencoreng namanya seperti itu. Dan bagaimana sih perkembangan asuransi jiwa sendiri di Indonesia? Jadi memang kalau dilihat secara umum asuransi jiwa itu luar biasa perkembangannya sekarang, karena mungkin juga masyarakat sudah mulai mengetahui adanya kebutuhan yang dan solusinya salah satunya adalah asuransi. Nah, namun seperti yang dikatakan tadi itu mungkin masih ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa apakah klaim saya itu akan dibayar nantinya atau tidak ya, padahal saya sudah mengasuransikan diri. Pada umumnya tentunya kita sebagai sebuah perusahaan asuransi dan tentunya juga asosiasi asuransi itu mempunyai tentunya tanggung jawab dan juga ada aturan-aturan main yang sudah ditetapkan baik di pemerintah sendiri maupun kode etik yang juga ada ditetapkan oleh asosiasi. Nah, namun demikian biasanya ini pengalaman saya bahwa klaim itu akan sangat mudah bisa dicairkan atau dilakukan tentunya pembayarannya kalau semua prosedur yang diminta sesuai dengan aturan itu sudah terlaksana dan semua misalnya dokumen-dokumen administrasinya lengkap. Nah, yang sering mungkin dirasakan oleh masyarakat, kadang-kadang mungkin ada dokumen yang diperlukan oleh pihak asuransi untuk membayar klaim itu belum lengkap. Nah, sehingga ada tertunda. Nah, tertunda ini mereka merasa wah kok disulit-sulitkan gitu. Itu jadi perasaan. Jadi kembali lagi harus paling tidak customer nasabahnya sendiri harus melengkapi dengan jujur dan selengkap mungkin itu ya Pak. Itu salah satu ya kiatnya untuk mempercepat itu proses itu. Pak Bambang, mungkin untuk target ke depan apa ini? Tentunya jalan masih panjang nih Pak ya. Betul sekali. Target ke depan yang saya upayakan sekarang adalah membuat sebuah standarisasi ya, sistem perekrutan agent, pengembangan tim pemasaran supaya ke depannya itu lebih profesional. Jadi benar-benar tenaga pemasar yang tidak hanya sekedar menjual produk, tapi benar-benar bisa memberikan sebuah solusi finansial, merencanakan keuangan masa depannya, proteksinya di perusahaan asuransi. Jadi memang itulah untuk target ke depannya jadi bisa membantu agent pemula ataupun yang senior untuk sama-sama bisa mengembangkan bisnis ini ke arah yang lebih baik, lebih profesional. Ini bagus sekali nih Pak Bambang, dari agentnya sendiri sudah berpikir ke depan, sangat ke depan nih. Dari perusahaannya ini Pak Budi, rencana untuk mengembangkan bisnis asuransi ke depannya seperti apa? Iya, karena bisnis asuransi itu sendiri mempunyai jalur distribusi yang berbeda-beda. Nah, salah satu jalur distribusi yang terbesar itu adalah bermitra dengan para agen kita. Nah, tentunya
perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia ini juga termasuk yang kami tentunya harus melakukan edukasi kembali kepada masyarakat, dan sekaligus juga memberitahu masyarakat bahwa ini sebetulnya bermitra dengan asuransi itu opportunity-nya banyak, kesempatannya ada, dan kami tentunya siap untuk mengembangkan entrepreneur-entrepreneur baru ya di seluruh Indonesia agar manfaat dari bukan hanya soal ekonomi untuk para entrepreneur, tapi juga manfaat dari asuransi kepada masyarakat itu bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Apa target ke depannya kalau begitu, Pak? Targetnya kami tentunya ingin mengembangkan terutama dari sisi mitra bisnis agency ini menjadi agensi yang besar ya, termasuk tentunya dalam perkembangan ekonomi yang masih baik di Indonesia, sehingga kita bisa sebetulnya melakukan penetrasi terhadap masyarakat kita bukan hanya sekitar 3-4%, tetapi mungkin jauh lebih tinggi dari itu, sama mungkin dengan masyarakat dunia lain termasuk di ASEAN. Oke, baik. Untuk Pak Bambang nih, mungkin karena sebagai contohnya ini Pak Bambang ya, Pak Budi ya, bisa dibagi mungkin kiat-kiat bagi pemirsa di rumah, bagi masyarakat yang mungkin ingin berbisnis di bidang asuransi jiwa juga. Ada kiat-kiat tertentu? Kalau dari saya pribadi, kiat-kiat yang paling penting adalah bersaing di bisnis ini dengan sehat, dan tentunya beraktivitasnya itu juga harus dengan konsisten. Ya, jadi kalau di bisnis asuransi ini, membina kepercayaan dari customer itu adalah nomor satu. Jadi jangan hanya sekedar menjual, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana bisa memberikan solusi yang terbaik untuk nasabah. Jadi bukan kita yang menawarkan produk ini yang sesuai, tapi apa yang dibutuhkan. Karena selama ini banyak sekali tenaga pemasar yang hanya menawarkan produk sesuai dengan apa yang dia ketahui, bukan apa yang saat ini dibutuhkan oleh nasabah. Oke, tadi kan dikatakan juga mau diharapkan nanti akan ada training bagi tim dan sebagainya. Itu sudah sampai tahap mana? Yang selama ini tentunya sudah ada ya? Sudah jalan, itu sudah berjalan. Ya tinggal dirampungkan untuk dibuat standarisasi ke setiap kota di Indonesia. Oke, ini memang semua agent-agentnya, semua yang ingin berbisnis di asuransi jiwa ini memang harus mengikuti training ini, atau bagaimana biasanya ini Pak Budi? Atau mereka bisa memiliki license dari yang lain? Ya pertama tentunya mereka harus memiliki license sebagai tenaga pemasar ya, yang tentunya ada ujian dari asosiasi ya. Jadi satu license ada, jadi semacam SIM Anda sudah bisa menjual ini. Nah, tapi kemudian perusahaan-perusahaan asuransi harus memberikan training kepada pemasar-pemasarnya dan mitra-mitra bisnisnya, baik mengenai produknya sendiri, etika berbisnis yang tadi dikatakan, kemudian juga cara-cara mengembangkan bisnis itu sendiri. Inilah yang harus dilakukan oleh kami sebagai perusahaan asuransi, dan mitra juga akan melakukan hal yang sama. Dan pasti ini kerjasama yang harus sangat baik sekali ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Sayangnya waktu kita terbatas sekali nih Pak ya. Terima kasih atas kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah 8-11 Show, terutama rubrikasi sejati sejahtera hingga nanti pada edisi kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Chandra Dewi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Thank you. Pak Budi.